wabarakatuh. Selamat datang para pencari keadilan, selamat datang para pencari ilmu pengetahuan, selamat datang di channel YouTube Tova Inspiratif. Perkenalkan, nama saya Mustafa yang akan mengisi channel Tova Inspirasi pada kesempatan hari ini. Pada hari ini kita akan membahas tentang ilmu hukum. Ilmu hukum merupakan ilmu pengetahuan yang membahas tentang seluk-beluk hukum. Segala hal yang berhubungan dengan hukum akan dibahas di dalam ilmu hukum. Di antara beberapa hal yang akan dibahas di dalam ilmu hukum adalah apakah hukum itu sendiri, bagaimana perkembangan hukum, bagaimana asas-asas hukum, bagaimana wujud hukum itu, lalu apa macam-macam hukum, lalu bagaimana sumber-sumber hukum, lalu bagaimana fungsi hukum di dalam masyarakat, lalu bagaimana kedudukan hukum di dalam masyarakat itu sendiri. Sehingga ketika kita berbicara masalah ilmu hukum, maka kita akan membahas tentang norma-norma hukum itu sendiri. Norma-norma hukum itu tidak hanya sekedar aturan, melainkan ada aturan agama atau ada aturan tata nilai yang hidup di lingkungan masyarakat. Sehingga ketika kita berbicara ilmu hukum, maka semua norma itu akan kita pelajari bersama-sama. Lalu, untuk mempelajari ilmu hukum, kita perlu metode pendekatan atau cara mempelajari tentang ilmu hukum. Salah satu metode atau cara mempelajari ilmu hukum adalah satu, yaitu dengan metode idealis. Metode idealis didefinisikan sebagai hukum adalah tata nilai yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua, metode normatif analitis didefinisikan sebagai bahwa hukum adalah aturan-aturan tertulis yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Yang ketiga yaitu metode sosiologis. Dimaksudkan metode sosiologis adalah bahwa hukum ada itu untuk mengatur masyarakat. Selanjutnya yaitu metode sistematis. Adanya hukum merupakan sistem hukum yang hidup di dalam masyarakat. Bagaimana hukum itu menjadi sistem yang mengatur di dalam kehidupan masyarakat. Yang selanjutnya dengan metode komparatif. Artinya bahwa kita mempelajari ilmu hukum dengan membandingkan sistem hukum yang ada di salah satu negara dengan negara yang lainnya. Itulah metode-metode bagaimana kita mempelajari ilmu hukum. Selanjutnya, tujuan dari mempelajari ilmu hukum itu ada 4 macam. Yang pertama, kita mempelajari ilmu hukum untuk mengetahui peraturan-peraturan yang telah dibuat, untuk mengetahui aturan-aturan, untuk mengetahui peraturan perundang-undangan. Yang kedua, kita belajar ilmu hukum adalah untuk mengetahui perbuatan mana yang menurut hukum diperbolehkan dan perbuatan mana yang menurut hukum tidak diperbolehkan. Yang ketiga, ketika kita belajar ilmu hukum, maka tujuannya yaitu kita mengetahui kedudukan dari seseorang. Artinya,
kita mengetahui hak dan kewajiban dari seseorang. Hal ini dapat dilihat di dalam undang-undang perkawinan atau hukum perkawinan. Kita akan mengetahui apa hak suami, apa hak istri, apa kewajiban suami, apa kewajiban istri. Yang keempat, ketika kita belajar ilmu hukum, maka kita akan mengetahui sanksi apa saja ketika hukum itu dilanggar oleh seseorang. Itulah pentingnya atau tujuan ketika kita belajar tentang ilmu hukum. Kita akan mengetahui beberapa peraturan perundang-undangan. Kita akan mengetahui perbuatan-perbuatan mana yang dibolehkan dan dilarang. Kita akan mengetahui hak dan kewajiban dari seseorang. Kita akan mengetahui sanksi-sanksi apa yang dikenakan bagi seseorang yang melanggar hukum tersebut. Lalu, ketika kita belajar ilmu hukum, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan bersama, atau ada macam-macam hal yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah apakah definisi dari hukum itu sendiri. Yang kedua, apa arti keadilan dan bagaimana implikasinya dalam hukum. Yang ketiga, mempelajari tentang asas-asas hukum yang terkandung di dalam peraturan perundang-undangan. Yang keempat, ketika kita mempelajari ilmu hukum, maka kita harus mempelajari pemikiran-pemikiran dari seseorang tentang hukum di sepanjang masa. Karena banyak sekali tokoh-tokoh yang mendefinisikan tentang hukum itu sendiri. Yang kelima, ketika kita mempelajari ilmu hukum, maka kita harus mengetahui sistem formal dari hukum tersebut. Yang keenam, mempelajari ilmu hukum yaitu kita akan mengetahui konsepsi hukum dan arti fungsionalnya di dalam masyarakat. Yang ketujuh, ketika kita mempelajari ilmu hukum, maka kita akan mengetahui perkembangan hukum di dalam masyarakat. Itulah beberapa hal yang harus kita ketahui, yang harus kita pahami ketika belajar tentang ilmu hukum. Kesimpulan pada sesi kali ini yaitu pertama, ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang seluk-beluk hukum, yang membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan hukum. Kesimpulan yang kedua, ada beberapa metode pendekatan ketika kita belajar tentang ilmu hukum. Yang pertama yaitu pendekatan atau dengan metode idealis. Yang kedua, dengan pendekatan normatif analitis. Yang ketiga, dengan pendekatan sosiologis. Yang keempat, dengan pendekatan historis. Yang kelima, dengan pendekatan sistematis. Yang keenam, dengan pendekatan komparatif. Yang ketiga, ilmu hukum sebagai ilmu yang mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Jadi, ilmu hukum itu mempelajari tentang aturan-aturan yang dapat diaplikasikan di dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat, ketika kita mempelajari ilmu hukum, maka tujuan dari ilmu hukum adalah mencari hakikat sebuah hukum sebagai dasar untuk mempelajari studi hukum. Itulah beberapa kesimpulan ketika kita mempelajari tentang ilmu hukum. Belajar tentang ilmu hukum tentunya masih banyak hal yang harus dibahas. Kita akan bertemu pada sesi berikutnya dan kita membahas tentang
macam-macam hukum. Saya cukupkan pertemuan kali ini. Semoga pertemuan kali ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.